Selamat datang di podcast Dar Der Dor, tempat kita menggali sejarah budaya Nusantara dengan cara yang seru dan inspiratif. Aku, Najwa, host kamu hari ini, dan kita udah kedatangan dua narasumber keren, ada Kak Usna dan Kak Afra. Terima kasih. Hai semuanya, senang banget bisa diajak ngobrol soal topik yang super menarik, yaitu Sriwijaya. Ini bukan sekedar kerajaan maritim, tapi juga contoh hebat dari kecerdikan pengelolaan kekuasaan di masa lalu. Benar banget Kak Afra, bayangin aja, dari abad ke-7, Sriwijaya udah dikenal sampai mancanegara sebagai pusat perdagangan dan pembelajaran Buddha. Tapi di balik itu, banyak banget sisi menarik yang belum banyak orang tahu. Setuju. Nah, buat kamu yang penasaran gimana sih kerajaan ini bisa jadi sekuat itu, dan apa yang bisa kita pelajari dari kejayaannya, dengerin terus ya. Yuk kita mulai perjalanan kita ke masa lalu bareng Sriwijaya. Kita mulai dulu dari dasar, kapan dan di mana sih kerajaan Sriwijaya berdiri? Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi, 16 Juni 682 Masehi. Menurut Prahati Kedudukan Bukit, Sriwijaya ada di sekitar Sumatera Selatan, tepatnya di Palembang. FBI nama Sriwijaya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Sri yang berarti bercahaya atau gemilang dan Sriwijaya yang berarti kemenangan, yang bermakna Sriwijaya kemenangan yang bercahaya atau kemenangan yang gemilang. Keren dan puitis ya. Dan ternyata sejak awal Sriwijaya udah bercorak Buddha dan langsung jadi kekuatan besar, terutama karena posisinya yang strategis di jalur perdagangan dunia. Ngomong-ngomong soal kekuatan, pasti nggak lepas dari pendirinya. Siapa sih Raja Sriwijaya yang paling terkenal? Pendiri kerajaan Sriwijaya adalah Dapuntah yang Srijayanasa. Ia merupakan raja pertama yang mempersatukan wilayah-wilayah kecil di sekitar Sungai Musi. Dapuntah yang Srijayanasa memimpin ekspedisi besar untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Ekspedisi ini menandai awal berdirinya kerajaan Sriwijaya sebagai kekuatan besar di Asia Tenggara. Tadi kita sudah bahas tentang Raja Dapuntah Hyang. Nah, siapa sih Raja Sriwijaya yang legendaris? Kalau ngomongin tentang terkenal dan juga legendaris, kita pasti kenal banget sama yang namanya Balaputra Dewa, raja yang memimpin kerajaan Sriwijaya pada abad ke-8 sampai 9 Masehi. Ia keturunan dinasti Shailendra asal kerajaan Mataram kuno di Pulau Jawa. Ayah Balaputra Dewa bernama Samaragrawira, sedangkan ibunya bernama Dewi Tara. Konflik antara Rakai Pikatan dan juga Balaputra Dewa adalah perang saudara yang terjadi karena perebutan tahta Mataram kuno. Balaputra Dewa kalah lalu menyingkir ke Palembang dan akhirnya ia menjadi raja di Sriwijaya. Yap, Balaputra Dewa itu adik ipar dari Rakai Pikatan, suami dari Pramodawardhani. Tapi karena konflik internal, dia kabur ke Sriwijaya dan justru jadi raja besar di sana. Dan hebatnya, dia berhasil membangun kembali kekuatan Sriwijaya, bahkan menjadikan pusat perdagangan dan budaya Buddha di Asia Tenggara. Dalam 24 tahun aja, dia bawa Sriwijaya ke masa keemasan. Itu menurut catatan peziarah Tiongkok, Aising loh. Wow, berarti kisahnya tuh kayak dari pelarian jadi pahlawan ya? Exactly, dan dia juga cerdas secara diplomatis. Di Prasasti Nalanda, dia disebut sebagai Raja Suwarnadwipa. Kalau struktur pemerintahan kerajaan Sriwijaya itu kayak gimana sih? Jadi ada beberapa struktur pemerintahan kerajaan Sriwijaya. Yang pertama tuh ada Datu sebagai kepala dari suatu mandala atau provinsi, seperti ketua, hakim, dan orang tua yang dihormati. Yang kedua ada pejabat-pejabat tinggi yang membantu raja dalam mengelola kerajaan, seperti menteri, panglima perang, dan kepala daerah. Yang ketiga ada Dewan Pembesar yang memberikan nasihat kepada raja dan membantu dalam pengambilan keputusan penting. Yang keempat ada raja yang memiliki kekuasaan politik, militer, dan keagamaan yang besar. Raja juga mengatur kebijakan perdagangan, menentukan pajak, dan mengawasi aktivitas perdagangan di pelabuhan-pelabuhan utama. Barusan kita sudah bahas tentang strukturnya. Sekarang bagaimana sistem pemerintahan kerajaan Sriwijaya? Nah, sistem pemerintahan kerajaan Sriwijaya itu mengandung sistem kedatuan yang sudah diucapkan oleh Kak Husna tadi, yang berarti kedatuan itu dipimpin oleh para datu atau sesepuh yang dihormati. Kenapa bisa disebut kedatuan? Karena dipimpin oleh seorang penguasa yang diberi gelar datu, dan juga datu memiliki peran sebagai ketua atau orang tua yang dihormati di sana. Putra datu yang utama disebut Yuwa Raja atau Putra Mahkota atau Raja Muda. Nah, ada juga tingkat sosial dalam kehidupan politik pada saat itu. Unik juga ya, jadi nggak sentralistik banget, tapi tetap rapi. Betul sekali. Tadi sempat disebut Aising, emang seberapa penting peran agama di Sriwijaya?
Jadi Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat penyebar agama Buddha di Asia Tenggara pada abad ke-7. Catatan Aising, seorang biksu dan penjelajah dari Cina, menjadi bukti penting tentang perkembangan agama Buddha di Sriwijaya. Aising tinggal di Sriwijaya selama 2 tahun untuk menerjemah kitab suci Buddha. Aising kagum dengan perkembangan agama Buddha di Sriwijaya dan bahkan menyarankan para biksu dari negerinya untuk belajar ke Sriwijaya sebelum menuju ke Nalanda. Raja Sriwijaya juga menaruh perhatian besar terhadap pengajaran dan pendidikan agama Buddha. Prasasti Nalanda menjadi bukti tentang hubungan Sriwijaya dengan India dan dukungannya terhadap pendidikan agama Buddha. Keren banget, udah kayak Harvard-nya abad ke-7. Nah, ini nih yang nggak boleh dilewatkan. Kenapa sih Sriwijaya disebut kerajaan maritim terkuat? Sebagai kerajaan maritim terkuat, didukung oleh beberapa faktor, salah satunya lokasi strategis di Selat Malaka, yang pada saat itu pusat perdagangan internasional. Nah, sebagai kerajaan maritim, Sriwijaya juga punya armada laut yang sangat kuat untuk mengontrol jalur perdagangan. Lalu kemampuan diplomasi dengan kekuatan besar seperti Tiongkok dan India, dan juga menjadi pusat ilmu dan agama Buddha di Asia Tenggara dan Asia Timur. Dan mereka pintar mengatur pajak dan upeti dari kapal-kapal yang lewat. Jadi setiap kapal yang nunggu angin buat berlayar lagi harus bayar dulu, cuan banget. Terus ada nggak sih konflik antara Sriwijaya dan kerajaan lain? Ada yang pertama dengan Kerajaan Kolamandala karena memperebutkan kekuasaan perdagangan dan pelayaran. Penyerangan ini dilakukan 2 kali pada tahun 1007 dan 1023 yang menyebabkan Kerajaan Sriwijaya kehilangan bandar-bandar kota. Yang kedua dengan Kerajaan Jawa pada tahun 922 Masehi dan 1016 Masehi yang menyebabkan tentara Sriwijaya melemah. Yang ketiga dengan Kerajaan Singosari pada tahun 1275 yang menyebabkan Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran setelah melakukan ekspedisi Pamalayu. Barusan kita sudah bahas konflik kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan lain. Nah, apakah ada konflik yang mengalami kerajaan Sriwijaya tersebut menjadi mundur? Ada loh konflik-konflik besar seperti perang melawan Medang dan serangan dari dinasti Chola menyebabkan melemahnya militer. Kerajaan Sriwijaya juga kehilangan kepercayaan oleh rakyatnya karena tidak dapat menemukan pengganti raja yang baik setelah Baraputra Dewa wafat pada 835 Masehi. Selain itu, pemberontakan internal juga memperparah situasi. Kerajaan yang tadinya di bawah kekuasaan Sriwijaya juga mulai melepaskan diri. Setelah kemunduran, pasti juga ada keruntuhan kan? Keruntuhan kerajaan Sriwijaya itu seperti apa? Salah satunya adalah serangan-serangan yang dilancarkan kerajaan lain. Selain itu juga mengalami kemerosotan ekonomi akibat perubahan jalur perdagangan. Faktor lain yaitu perubahan iklim dan peningkatan kadar air laut yang menyebabkan banjir dan erosi di daerah pantai yang merupakan pusat kerajaan Sriwijaya. Setiap kerajaan pasti adalah ya peninggalan yang ditinggalkan. Betul sekali. Nah, apa saja yang ditinggalkan oleh kerajaan Sriwijaya? Di antaranya adalah prasasti, candi, dan arca. Pertama, prasasti kedudukan bukit, berisi tentang berdirinya kerajaan Sriwijaya dan perjalanan Raja Srijaya Negara, ditemukan di Palembang. Ada juga prasasti Talang Tuol, berisi doa Buddha Mahayana dan kisah pembangunan taman oleh Dapuntahyang Srijaya Nasa, dan ditemukan di Palembang. Ada juga prasasti Kota Kapur yang berisi permintaan kepada dewa untuk menjaga persatuan dan kesatuan kerajaan Sriwijaya, dan ini ditemukan di Bangka Belitung. Ada juga yang lainnya yaitu prasasti Palas Pasemah yang berisi kutukan kepada siapa saja yang berbuat jahat dan tidak tunduk kepada Sriwijaya, dan ini ditemukan di Lampung Selatan. Ada juga prasasti dari luar negeri yaitu prasasti Ligor berisi Pak Raja Sriwijaya membangun Tisamaya Kaetia untuk Kajara, ditemukan di Thailand bagian selatan. Ada juga prasasti Leiden berisi tentang hubungan dinasti Chola terhadap dinasti Shailendra dan Sriwijaya, berbentuk lempengan tembaga dengan bahasa Sanskerta dan bahasa Tamil. Ada 2 candi yang terkenal yaitu Candi Muara Jambi dan Candi Muara Takus. Ada juga arca Buddha dari Bukit Siguntang. Ada juga arca Wairosana, arca Jambala, arca Sakayumi, dan arca Bodhisattva. Ngomongin Palembang, nggak afdol nih kalau nggak bahas empek-empek. Emang ada kaitannya sama Sriwijaya? Secara langsung nggak tercatat, tapi kemungkinan besar orang-orang Sriwijaya udah makan makanan berbasis ikan. Setelah Sriwijaya runtuh, budaya Tiongkok, Arab, dan India memperkaya kuliner Palembang. Pempek modern mulai berkembang di abad ke-17 sampai 18.
Dan sekarang pempek jadi identitas Palembang yang punya akar sejarah panjang dari kerajaan maritim ke kuliner khas. Seru banget ya ngobrolin Sriwijaya hari ini, dari strategi dagang, kekuatan militer, sampai filosofi pemerintahan dan pengaruh budaya. Semua bikin kita makin bangga jadi bagian dari sejarah Nusantara. Bener banget, dan semoga kita bisa ambil inspirasi dari masa lalu untuk masa depan yang lebih cerah. Dan semoga sejarah nggak cuma jadi cerita, tapi juga pelajaran. Thank you banget buat Kak Husna dan Kak Afra. Sampai jumpa di episode Dar Der Dor selanjutnya. Jangan lupa follow dan share ya. Bye. Bye.